tiba-tiba jarumnya udah langsung nunjukin 10 atau 100 gitu. Itu aneh kan? Kita ini kan sains ya, nggak ngomong gaib. Ya saya percaya sih gaib, cuman ya masa ada apa namanya, ada kuntilanak iseng mau ngutek-ngutek ini ya apa analog ya kan, apa multimeter gitu kan. Nah cuman itu harus dikalibrasi kan. Kenapa? Karena di situ ada masalah. Nah, jadi proses yang pertama adalah kalibrasi. Proses pertama yang harus dilakukan adalah kalibrasi. Kalibrasi kalau di multimeter itu adalah membuat nilai 0 itu berada pada skalanya atau berada pada nilai minimumnya. Nah, ini nih. Saya tunjukkan ya. Sorry, saya masih kasih ini ya, masih kasih apa namanya? Masih kasih teori. Soalnya kampus masih agak padat ya. Agak padat dipakai. Saya takut kenapa-napa. Kalian tadi masuk ke kampus? Ada yang offline? Tidak ada, Pak. Apa? Tadi nggak ada yang offline? Boten. Nggak ada yang offline, Pak. Digital analog. Digital analog udah tau lah ya. Masa perlu dijelasin lagi? Nggak usah lah ya. Ini toh? Kok nggak betul? Oh, ini. Oke, ya jadi kalibrasi. Gimana caranya mengkalibrasi? Caranya itu begini. Kelihatan ya? Saya lihat, saya pakai Google Chrome aja. Googling aja. Nah, ini yang merek Sanwa. Nah, kalau mau kalian mengkalibrasi, kalian harus memastikan bahwa nilainya itu ada di sini nih. Ya. Oh, saya kasih pakai warna hijau kali ya biar. Nah, ini nih. Ada di skala 0. Aduh. Kok jelek? Nah, ini. Ada di sini. Caranya apa? Caranya gimana? Caranya kalian harus memutar ini. Ditunjukkan oleh Bagus. Ada ya, Gus ya? Ini. Ada, Pak. Tombol seperti ini. Ya. Ada ya? Ada, Pak. Nah. Cuman posisinya ini kan vertikal. Ya, posisinya beda-beda. Cara makainya, kamu ini jangan diputer. Kalau ada yang punya kuku, nggak apa-apa, pakai kuku. Tapi kalau mau proper atau pakai alat yang benar, itu kamu pakai obeng minus. Ya. Pakailah obeng minus. Jadi kalau misalnya pakai suatu alat tuh, kalau bisa kalian pakai yang proper. Ya. Atau yang sesuai. Ya. Pakai obeng minus, kalian putar-putar ini nanti. Nah, kalau ini misalnya diputar ke atas, dibentuk, misalnya ya, dibentuk seperti ini nanti misalnya. Kotaknya. Misalnya nanti kotaknya yang di sini itu bentuknya begini. Nah, ini jarum yang ada di sini ini juga akan berbeda. Jarum yang agak ada di sini dia akan bergerak. Ya. Nah, jarum yang ada di sini ini bergerak. Bergeraknya kemana ya? Ke sini. Ya. Juga ke sini bisa. Nah, ini ke sini bisa. Nah, ada itu beberapa alat ukur yang belum kamu apa-apakan, belum kamu sentuh, belum kamu megang. Nah, itu dia udah startnya begini. Itu ada. Nah, itu perlu dikalibrasi kalau ada yang seperti itu ya. Caranya gimana ya? Putar-putar yang di sini. Oke. Itu cara ketiga. Jadi tahap-tahapannya pertama mengetahui apa yang diukur ya. Kedua, kalian kuasai dulu medannya. Medannya itu artinya selektornya. Selektornya itu ini. Tak balik ke Mas. Share screen. Nah, ini nih.
Nah, nih. Di sini ini ada selektor. Mungkin next week lah ya kita. Kelihatan nggak sih? Nggak kelihatan ya. Saya lihat yang di Shopee deh. Ini Shopee. Banyak yang jualan. Nah, kalau di Sanwa ini enaknya apa? Proof-nya. Proof itu apa? Proof itu ini. Proof itu ini nih. Saya kasih warna hijau ya. Nah. Nih. Proof itu ini. Ini ada dua ya, ada dua. Ada hijau dan ada merah. Nah. Yang positif yang mana? Positif yang merah. Ada hijau, ada hitam, ada merah. Nah, yang negatif itu yang hitam. Kalau enaknya di mana Sanwa itu gitu. Nah, di sini ya, ini selektor namanya ya kan. Cara yang pertama adalah kalian pastikan mana yang akan kalian ukur. Kenapa? Karena ya itu kemarin kita udah ulang-ulang alasannya. Ya. Nah, kemudian ya setelah kalian udah tahu apa yang kalian ukur, nah kalian itu kalibrasi. Nah, kalibrasi adalah untuk memastikan nilainya itu benar atau jarumnya itu berada di angka 0. Nah, udah ya. Nah, step yang berikutnya adalah kalian ketahui barang yang kalian ukur itu memiliki nilai maksimumnya berapa. Jadi kalau misalnya baterai tadi 1,5 volt DC. Kalau 1,5 volt DC ya kalian bisa milih yang 2,5 ini, bisa milih yang 10, bisa milih yang 20, 250, 1000 ya bisa. Cuma semakin kalian tinggi milih skalanya, itu nanti nilai keakuratannya akan semakin kecil. Ya, contohnya apa? Nanti saya kasih contoh lah. Tadi sebenarnya sudah dikasih contoh, cuman nggak apa-apa nanti akan saya ulang. Ya, jadi ibaratnya itu kamu mau bunuh lalat tapi pakai bom. Cukuplah bunuh lalat itu pakai tongsis atau tongkat tol gitulah ya. Cukup pakai itu aja. Nggak usah sampai pakai bom, ya kan? Nah, ya udah pilih aja yang 2,5 itu udah cukup. Tapi kalau misalnya nih kalian tidak tahu kondisinya ya di lapangan, terus aduh saya nggak tahu saya mengukur apa, pilihlah nilai yang paling maksimum, yaitu berapa ya 1000 volt. Atau gampangannya ya tanya aja ke misalnya kamu lagi bareng petugas PLN, Pak ini maksimalnya berapa? Atau kalau enggak biasanya di device atau peralatan yang akan kalian ukur itu udah ada nilai maksimal tegangannya berapa. Nah, kalian samakan dengan itu. Ya, itu kalau yang DC. Nah, kemudian, kalau misalnya kalian akan mengukur AC gimana? Ya sama. AC itu di sini nih, kan ada 750, ada 250, ada 50, ada 10. Ya. Tapi ingat sekali lagi, jangan sampai salah antara AC dan DC. Oke? Kenapa? Karena ya dulu saya kemarin juga sudah pernah saya jelaskan, tapi nggak apa-apa saya jelaskan lagi ya. AC dan DC itu secara gelombang berbeda, ya. Nah, kalau gelombang DC, AC dulu, AC dia itu punya satu gunung dan satu lembah, ya. Artinya apa? Itu ada fase positif, ada fase negatifnya, ya enggak? Nah, kalau AC itu hanya ada satu fase, yaitu fase positif. Sorry. Gambar saya kok jelek. Kayak ini aja deh. Nah, hanya begini. Cuma ya, sebenarnya kalau kalian tahu, itu kalau misalnya kalian zoom, itu nanti bentuknya itu seperti ini. Itu. Jelek. Jadi dia itu sama seperti AC, tapi hanya di fase positif. Nah, cuma karena ini dia mepet, frekuensinya cepat, sehingga nilai nilai puncaknya itu seakan-akan dia lurus. Nangkep nggak? Nah, nanti ada pembacaan namanya V peak to peak atau VRMS, itu ada juga. Tegangan RMS atau V peak to peak. Ya, peak itu kan artinya puncak.
puncak to puncak. Ya, jadi harus pertama yang harus kalian perhatikan, kalian mau gunakan AC atau DC. Ya. Karena apa? Karena fatal. Nah, kemudian ya trik saya tadi, kalau misalnya kalian pengen cepat, ya misalnya nih, selektor itu ini ya yang dipilih. Kalau ini posisinya lagi off ya. Ya, dia kan lagi off. Nanti langsung dipindah aja tek gitu bunyinya. Ya. Kalian lihat aja misalnya kalian milih yang 10. Nah, kalau di skala itu kalian bisa melihat 0 sampai 10 di sini. Ya enggak? Atau balik lagi ya ke yang kemarin tadi. Nih. Nah. Tuh. Kalau kalian tadi milih skala 10, kalian lihatlah yang maksimumnya adalah 10. Ya. Nah, tapi 10 ini untuk jadi 1000 itu kan dikali berapa? Kali 100. Nah, jadi kalau misalnya kalian milih selektor tadi yang 1000, ya, nanti nilainya itu harus dikali 100. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian yang di 10 ini, nanti jarumnya itu dia itu tadi tuh yang kalian lihat sendiri di bagus itu nanti menunjukkan di sini misalnya ya. Nah, kalian bingung tuh banyak angkanya ya kan. Nah, kalau kalian nggak pengen bingung ya kalian gampangnya lihat aja kalau di sini 0, 2, 4, 6, 8, 10 ya kan. Nah, kalau misalnya kalian milih selektor yang 10 ya, yang di sini ini 10 nih. Nih. Yang di selektor ini ya, selektor ini kalian milih 10, nah itu cukup di sana. Kalau misalnya kalian milih yang 1000, ya nanti nilai ini harus dikalikan 100. Kenapa? Karena maksimalnya kan 10 tuh. Ya, 10 dikalikan 100. Atau kalau kamu ya nggak apa-apa ngitung, ya ini pilih yang 50 atau pilih yang 250. 250 itu seperempatnya 1000. Artinya nanti nilainya harus dikali berapa? Kalau selektornya 1000. Dikali 4. 4. Nah, dikali 4. Ya, tapi kalau saya kan nggak pengen ruwet ya. Jadi kalau misalnya 1000 ini kan tinggal ditambahkan 0 aja. 02, 03, 04. Nah, itu ya. Itu kalau kamu pilih selektor yang maksimalnya 10. Kalau misalnya kamu selektornya 50, ya udah. Kalau selektornya 250, lihatlah yang di skalanya 250. Nih, skala 250 itu ada berapa? Macam-macam. Ada 0, ada 50, ada 100. Nah, yang perlu kalian perhatikan berikutnya juga adalah per stripnya ini berapa nilainya. Ya, caranya gimana? Ya gitu tadi, 0 sampai 50. Ini 0 sampai 50. Artinya yang hitam tengah ini dia setengahnya, ya kan? 25. Nah, ya kan? Strip tengah ini loh, 25. Kalau kamu pakai skala 250. Nah, cara hitungnya berapa? 0 sampai 50 ini ada berapa strip? Hitung aja. 1, 2, 3, berapa? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, artinya satu stripnya berapa? 5. 50. Nah, 50 dibagi jumlah stripnya. Berapa? 10. Ya. Jadi kalau misalnya ada di hitam yang di tengah ini, ya benar nilainya 25. Kenapa? Karena dia ini kan 5 strip toh. Nih 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini ini 25. Ya. Itu kalau kamu pakai sorry ya, nilai apa? Tulisannya jelek ya. Ini aja 25. Ya. Gampang kok pakai multimeter itu. Jadi nggak perlu bingung. Apa tadi siapa itu Bagus nggak perlu bingung. Begitu pula kalau yang AC. Jadi kalau misalnya AC ya nih, AC ini ada 10, 50, 250, 750. Nah, 750 kamu bingung kan? Aduh, 750 ini pakai yang mana? Nah, 750 itu berapa? 3 kalinya 250. Atau ya
750 itu kalau 10 berapa? 75 kalinya. Ya kan? Cuma nilainya itu ya hati-hati, ini maksimalnya adalah 10. Kalau misalnya nanti tiba-tiba yang diukur kamu 20 volt, terus kamu pakai yang 10 volt, dia akan mentok. Jarumnya akan mentok. Buka lagi. Ya, gitu cara makainya multimeter untuk mengukur tegangan DC dan AC. Itu secara teori ya, tapi nanti kalau secara praktek kita inilah. Kalau arus itu kamu harus ada bebannya. Ya. Tapi tunggu dulu deh, saya ingin tahu deh. Ada yang mau ditanyakan nggak so far? Atau masih ada yang masih bingung nggak cara menggunakan multimeter? Yang analog dulu ya, bukan digital. Halo? Udah ngerti atau masih bingung? Pak, saya mau nanya, Pak. Oh ya, siapa itu? Akmaluddin Silakan. Adam. Akmal. Ya, gimana? Kan tadi kalau sebelum kita ngukur harus tahu apa yang kita ukur ya, Pak. Terus kalau kita nggak tahu itu AC atau DC tadi gimana, Pak? Cara nentuinnya, Pak? Mohon maaf, Pak, tadi saya nggak dengar. Oh ya. Terima kasih, Pak. Kalau tidak tahu, pertama kamu lihat ada namanya nameplate ya. Nameplate atau apa namanya? Cetakan di apa yang akan kamu ukur. Biasanya begitu. Biasanya ya. Tapi kalau misalnya tetap kamu tidak tahu, kamu pakai nilai maksimumnya dulu. Itu untuk nilainya. Tapi kalau kamu tidak tahu jenisnya AC atau DC, nah ini yang agak repot. Artinya apa? Kamu harus mencari alat itu biasanya dipakai untuk DC atau AC. Ya googling dulu. Kalau nggak yakin, kamu jangan langsung sikat gitu loh. Tiba-tiba sikat aja gitu. Jangan. Hubungannya apa sama komponen? Biasanya kalau kayak gitu komponen. Ya jangan main sikat ya. Jangan ya wes gitu. Kalau misalnya di kampus masih nggak apa-apa. Kamu sikat aja nggak apa-apa. Karena apa? Kalau misalnya peralatan kampus rusak atau apa ya, nanti mungkin kamu cuma dimarahi gitu kan. Tapi jangan disengaja ya. Jangan sengaja. Ya wes, saya kata Pak Wahyu cuma dimarahi ya. Ya kalau mau dimarahi ya nggak apa-apa, golek perkara jenenge ya. Pokoknya itu cari perkara kamu. Ya, ya, Pak. Hidup nggak damai. Nah, kalau di lapangan misalnya nanti udah kerja gitu, kamu googling aja dulu. Atau biasanya di situ itu ada senior-seniormu yang biasa make. Biasanya sih gitu. Saya kalau dulu PLN itu dengan teman-teman PLN yang tech atau ya charter, mereka biasa make. Jadinya saya langsung tanya, Pak ini DC, Pak ini DC atau AC? Gitu aja udah. Oh AC Mas, gitu ya udah. Tapi biasanya kalau misalnya kamu buka panelnya trafo. Panelnya trafo itu ya jarang saya yang menemukan komponen DC di situ. Biasanya AC. Ada sih tapi jarang. Kalau misalnya kamu buka panel surya gitu loh. Solar panel itu, tahu kan? Itu kan ada panelnya. Nah, itu macam-macam itu. Itu ada yang DC, ada yang AC. Itu harus hati-hati. Oh, ya. Siap, Pak. Terima kasih, Untuk Pak. besarannya ya tadi itu pilih yang paling besar. Kalau misalnya yang paling besar kan tidak presisi. Nah, itu kamu turunkan perlahan di selektornya, itu kamu turunkan perlahan. Tek, tek, tek. Nah, sampai nanti dia maksimal sampai dus gitu. Menyentuh maksimalnya, balik lagi. Nah, itu langsung kamu ganti ke yang atasnya lagi. Siap, Pak. Paham, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke. Yang lain ada yang mau ditanyakan dulu di mana? Pak, izin bertanya, barusan Pak. Adan ya? Sorry ya, Adan ya. Sorry ya. Nggak apa, silakan. Nggak apa. Ayo, silakan. Jadi kan waktu kalibrasi mau mengukur tahanan ya, Pak. Setelah itu kan dikalibrasi. Namun waktu dikalibrasi itu jarumnya tidak menunjukkan angka 0, Pak. Padahal sudah diatur untuk tombol kalibrasinya sampai mentok. Itu bagaimana ya, Pak? Ya, itu kemungkinannya. Saya ngomong penyebabnya dulu. Bagus itu pertanyaannya. Karena sebenarnya sih kalau di kampus itu jarang ditemui. Jarang. Kenapa? Karena ya alhamdulillah yang alat yang kita ukur biasanya sih baru-baru. Biasanya kalau kayak gitu yang diceritakan tadi itu alatnya agak lama. 1. Nah, 2, kalibratornya itu yang ini ya. Yang mana namanya? Yang ini. Nah,
Ini agak dol biasanya udah. Agak dol itu artinya gearnya yang ada di dalam itu agak lost ya. Agak rusak. Caranya gimana? Nah, kalau mau kayak gitu ya, kalau saya biasanya saya cari yang gampang. Cari yang gampang itu gimana? Ya, kamu tambahkan 1 strip aja. Kamu buat caranya itu kamu buat dia ini 1 strip. Di atasnya 0. Ya. Atau bahkan 5 strip di atasnya 0. Terserah, nggak apa-apa. Karena kamu buat startingnya itu di sini ya. Nah, tapi jangan lupa, meskipun startingnya di sini, ini artinya nilai yang kamu pakai sekarang ini, dia adalah nilai 0. Cuma karena kalibratornya itu rusak, ya kamu menganggap ini 0. Ya. Nah, jadi katakanlah 5 atau 1 strip. Nah, 1 strip itu di sini ya. Nah, ini ya nanti kalau misalnya kalian baca langsung ya, baca secara real. Nah, itu jarumnya itu berada pas di atasnya ini. Nah, biasanya sih bentuknya kayak gini. Nah, pokok intinya tuh dia berada pas di atasnya. Di sini biasanya ya. Nah, di sini nih. Aduh, sorry. Saya pakai 1 tangan sih. Bentar, pakai tangan. Ini. Nah, itu nilainya itu berada di atas pas di sini gitu loh. Jadi itu tidak akan terjadi kesalahan kalau kalian langsung. Kalau tadi kan bagus nunjukin kameranya itu agak miring, jadinya agak nggak kebaca. Gitu Mas, tadi yang tanya ya. Jadi paskan aja sekalian di 1 atau 5 strip di atasnya. Tapi jangan lupa nanti pada saat dia baca itu kamu harus nilainya harus dikurangi 1 atau 5 strip di atasnya 0 itu. Karena itu startingnya bukan dari 0. Baik Pak, terima kasih. Oke. Ya, silakan siapa yang mau tanya lagi? Ya Pak, saya ingin bertanya Pak. Mungkin Ya, memastikan gimana? itu saya ingat saya fungsi dari cermin yang di bawah meteran ini untuk menunjukkan tegak lurusnya dengan angka meteran. Apa benar Pak? Saya ingat saya di SMK. Tegak lurusnya dengan meteran maksudnya? Ya, tegak lurusnya dengan garis meteran itu loh. Cermin di bawah yang skala. gitu Pak. Enggak. Salah, Pak. Ini namanya skala, ya. Bukan Pak. Skala. Bukan. Yang diantara meteran ini loh Pak, yang bagian atas itu. Yang Ada ini yang cermin. Ya. Bukan gitu. Iya, memang ini cermin. Tujuannya apa ya? Tujuannya biar tegak lurus nanti gini ya kan? Iya, saya lupa ngasih tahu. Oke, terima kasih. Barusan siapa namanya? Hikmal Pak. Terima kasih Pak. Nah, ya. Jadi di sini ya, di sini ini kan ada warna di skala ya. Nih. Ya itu untuk mengetahui lurusnya aja. Jadi gini, ini namanya skala ya. Nih. Jadi bukan meteran ya. Nanti kalau ngomongnya jangan meteran. Ya. Ini ada skala, ada LV, dan lain-lainnya. Ini ohm, ini yang akan diukur apa ohm meter atau VA, tegangan atau arus, ya kan? Ini AC. Nah, di sini ini yang abu-abu ini cermin. Bukan cermin ya, tapi itu stiker tapi yang memantulkan apa namanya? Memantulkan ya intinya memantulkan jarumnya itu. Tujuannya apa? Tujuannya agar kamu tahu bahwa ini udah lurus atau tidak. Ya, itu tujuannya. Nah, selektor yang dibilang ini, tadi ini sebenarnya kalibrator. Ya, tujuannya untuk menyesuaikan atau membuat angkanya itu berada di garis yang 0. Atau garis yang sesuai dengan yang diukur. Ini misalnya. Ini misalnya. Nah, ini untuk membandingkan dia udah lurus atau enggak, kamu bisa lihat di cerminnya ini, di stiker yang memantul itu, dia udah lurus atau enggak. Ya. Oke, terima kasih Mas tadi udah mengingatkan ada tambahan yang ini abu-abu, saya lupa ngasih tahu. Ya, silakan yang lain. Ya, saya Pak izin bertanya. Kalau mau mengukur itu yang dilihat itu input atau outputnya Pak ya?
input atau outputnya. Outputnya. Iya. Kayak contohnya saya kan mau ngukur ini Pak, apa ya? Chargernya laptop. Di sini kan inputnya tertulis 100 sampai 240 volt. Kalau outputnya itu 19 volt. Jadi yang saya gunakan yang mana Pak? Udah? Pertanyaannya udah? Ya, sudah Pak. Ya, bagus. Jadi, kalau kalian mau tahu, itu sebenarnya yang kita ukur apa? Yang kita ukur itu outputnya. Ya, input itu gini. Kalau misalnya tadi charger gitu ya. Saya ada charger nggak sih? Oh, ini nih. Chargernya HP. Nih, kelihatan nggak? Oh, nggak kelihatan ya. Ya, intinya chargernya HP ya. Di sini ditulis inputnya 100 sampai 240 garis 50-60 Hz. Nah, ini inputnya, artinya kalau kamu mau menghidupkan peralatan ini harus sesuai dengan nilai inputnya itu. Nah, kalau misalnya kamu mau ngukur itu, artinya kan yang kamu ukur colokannya, ya kan ya? Atau stop kontaknya, ya enggak? Iya Pak. Nah, stop kontaknya itu adalah keluaran dari MCB atau dari trafo yang ada di pinggir jalan distribusi itu. Nah, jadi intinya yang diukur itu adalah keluarannya. Nilai inputnya ini untuk apa? Di sini ya. Nilai inputnya ini untuk berjaga-jaga bahwa yang kamu pakai itu adalah sesuai dengan peralatan ini. Ya, kalau misalnya kamu pindah negara begitu ya. Nah, itu hati-hati tegangannya. Kalau misalnya masih sesuai dengan input ini, yaitu boleh. Jangan kayak misalnya nih, ada teman saya itu bawa mesin cuci dari Jepang. Kan katanya enak, bersih gitu, dan lain-lain lah. Entah alasannya apa, saya juga nggak tahu. Padahal di sini juga banyak mesin cuci ya. Nah, bawalah mesin cuci dari Jepang. Di sini tegangan 220. Nah, di sana tegangannya 100. Ternyata ternyata mesin cucinya itu, dia itu inputnya adalah 100 volt saja. Ya udah, pas dicolokkan atau dimasukkan ke stop kontak di sini ya, fuse-nya kena. Fuse-nya putus. Nah, akhirnya dia beli dulu trafo step down. Kan masih ada tuh di pasaran yang keluarannya 100, 110 itu masih ada. Nah, itu dipakai. Itu baru bisa. Nah, kenapa saya bisa cerita? Karena tanyanya ke saya untuk beli trafonya. Dia nggak ngerti, angger pokok bawa aja. Ya, gitu tadi, Bal. Nah, siapa sih? Siapa nih? Ya, siap. Terima Ya, kasih. Pak. Oke. Oh ya, Satria sambil record ya, boleh. Tadi siapa? Ricky ya? Ricky juga resen ya? Halo? Gimana, Ricky? Ada yang mau Izin menambahkan Pak. Bentar Pak. Iya, kok ya? Feedback. Kayaknya lagi bareng temannya ya? Suara soundnya yang temannya disuruh mute dulu aja. Iya Pak, setelah asrama. Suruh dengerin dari kamu aja. Atau kalau enggak sama-sama pakai headset. Enggak apa-apa. Jadi dulu itu pas SMK itu gini Pak, untuk kalibrasi, soalnya tadi si Asari kan, karena pas kalibrasi itu kan jarumnya geser-geser ya Pak ya. Nah itu biasanya pas SMK itu saya disuruh itu pas kalibrasi harus posisi natap Pak sama yang datar gitu. Gitu Pak. Oh ya. Ya. Biar kalibrasi itu biar kalibrasinya itu gini Pak, pas di nolnya biar nggak goyang gitu loh. Harus posisi yang datar gitu. Ya, nanti saya kasih tahu ya. Jadi kan konstruksi dalamnya itu seperti apa, terus kenapa sih kok harus pilih selektor? Nah, itu nanti ada di materi mendesain ampermeter. Oke, nggak apa-apa, bagus, Ricky. Kenapa kok harus di bidang datar ya? Karena kalau misalnya di bidang tidak datar begini, nah itu ya ada kemungkinan bahwa ada gaya berat yang berbeda. Kalau kalian belajar fisika ya, fisika terapan semester ini ya, bukan ya? Tidak Pak, semester depan sepertinya Pak. Oh ya, semester kemarin saya ngajar. Kayaknya semester depan ya mungkin saya juga. Mungkin ya, tapi nggak tahu.
Ya, jadi ada yang namanya gaya normal kalau dulu kalian fisika. Nah, kalau misalnya kayak gini, nah ini kan gaya normalnya tegak lurus, ya kan? Dengan gaya F yang ke atas. F yang ke bawah, gaya gravitasi dan gaya normalnya tegak lurus. Kalau misalnya kalian miring, itu ada sudut kemiringan. Nah, meskipun efeknya itu tidak terlalu besar, tapi itu wajib diperhatikan. Kenapa? Karena kalau kita meremehkan hal-hal kecil, biasanya nanti itu terskip, terlewatkan ya. Tanya Riki. Oke, Abdurrahman Al-Hotib ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Kalau perbedaan zero adjustment sama yang seprop ini apa ya, Pak? Zero apa? Yang Zero adjustment. di pojok kanan. Kecil bawah. Mas suaranya. Sorry. Yang lain denger kah? Yang di pojok kanan bawah ini loh, Pak. Bedanya apa sama yang Oh, yang bunder-bunder itu. Iya. Ini dah. Ini. Iya, Pak. Ini kayaknya saya jujur belum pernah pakai ya. Saya jujur belum pernah pakai karena saya belum explore lebih dalam ini. Apa namanya? Kayak multimeter saya cuma pakai V sama A-nya. Kalau ohmnya kayaknya ini untuk ohmnya, untuk apa namanya itu? Resistor. Kenapa? Karena di sini dia ada gambar. Nah, ini nih. Kelihatan nggak? Omega. Nah, bukan omega, ini ya. Ajus untuk Nah, untuk yang di sini kayaknya ya. Saya tapi belum pernah pakai. Kenapa? Karena kalau misalnya saya pakai mau ngukur ohmmeter, saya langsung pakai yang digital. Lebih enak, langsung keluar nilainya berapa. Ya. Lebih mudah ya, Pak. Iya. Kalau komponen ya, kalau komponen. Kalau misalnya ini ya, ini juga perlu diperhatikan enaknya digital dan tidak enaknya digital. Tidak enaknya digital kalau kalian mengukur tegangan yang kontinu, dia akan berubah-ubah. Artinya tidak tetap. Nanti ya setelah ini kita belajar untuk membaca yang digital. Yang analog ada pertanyaan dulu. Bagus tadi. Sorry saya tapi nggak pernah. Bukan nggak pernah. Jarang ya, jarang. Lebih tepatnya jarang. Tapi kemungkinan untuk 0 ohm adjustment. Jadi dia untuk membaca apa namanya? Nilai resistor yang di sini nanti ya. Baik, Pak. Terima kasih. Nah, yang di atas. Ya, oke. Yang lain ada yang mau ditanyakan nggak? Clear ya? Cara membaca nanti kalian tinggal praktek aja. Perlu praktek kah? Atau ya perlulah ya. Namanya anak teknik, masa anak elektro, masa enggak? Oke. Sekarang kita ke yang digital ya. Sanwa digital multimeter. Nah, enak kan ya kalau pakai pakai yang digital ya, emang enak. Cuma ada beberapa tidak enaknya. Ya, kenapa Liv? Liv Rangga? Pak, Ada yang mau mau ditanyakan? nanya, multimeter itu ada screen-nya nggak, Pak? Ada. Kita ngomong fuse ya, bukan screen. Fuse, namanya di situ fuse. Ya. Jadi fuse itu untuk apa sebenarnya? Untuk mengamankan sirkuitnya atau komponen-komponen di Sebelah mana ya, di Pak? mana? Sebelah mana? Di sebelah mana? Kalau sebelah mana tuh enaknya kita langsung tunjukkan ya, tapi kalau misalnya di sini ada nggak ya? Di belakang sih. Tahu saya sih di belakangnya multimeternya. Jadi multimeter itu ada tutupnya ya. Ini jangan dibayangkan hanya multimeter til satu gitu, enggak. Jadi ini nih. Ini tutupnya ini. Bagi yang belum tahu ya. Kok keklik?
Nah, bagi yang belum tahu ya, ini itu tutupnya. Nah, ini kan ada kayak kupingnya gitu loh. Kelihatan nggak? Ada kayak kupingnya. Nah, itu tutupnya. Nah, ini tutupnya kalau dibuka itu nanti ada apa namanya? Ada bagian belakangnya kelihatan. Nah, ini tutupnya. Jadi ini juga yang sering rusak ya. Jadi bukanya itu ada trikinya, bukan langsung diglok-glok itu bukan. Jadi kayak agak digeser atau di tek dikit gitu loh. Nah, ini di blok gitu. Tapi enaknya praktek sih, gak apa, tapi ini teori aja dulu biar kalian nanti enggak ini. Sekring. Ya, kenapa? Di sebelah mananya, Pak? Iya, bentar. Iya, saya tahu. Ini kalau kamu nggak tahu, kamu nanti dikiranya itu multimeter itu langsung satu begitu loh. Enggak, tapi itu tadi ada tutupnya. Nah, tutupnya ini kalau misalnya dibuka itu nanti akan kelihatan. Nih. Saya langsung googling dulu ya, tapi nanti kita apa namanya? Kita lihat diganti. Mungkin ada yang rusak kali ya, masih ada yang rusak, jadi kalian bisa ganti. Analog. Kalau di Surabaya itu yang jual, kalau dekat kampus ada di mana namanya itu? Aduh, di daerah Mulyosari ya. Itu bisa cari komponen di sana. Saya bukan promo, tapi di situ ada. Di Kenjeran itu ada juga deh kayaknya. Multimeter analog. Di belakangnya Mas, kayak ganti baterai gitu. Jadi kalau misalnya dia mati ya, jangan langsung disimpulkan, oh ini rusak, baterainya habis gitu. Bukan, itu kadang sekringnya yang apa namanya putus. Oke, bentar, saya carinya ya. Nah kayak gini nih, ini tutupnya ya nih. Jadi kalau tadi di apa namanya di kelihatan kalian ada tutupnya, itu bisa dijadikan seperti ini. Ada nggak ya? Kalau nggak ada nanti saya tunjukkan secara real aja ya Mas ya, kalau offline. Mungkin nanti bisa dibantu teman-teman. Ada kok di bagian belakangnya ya. Kayak ganti jam gitu, harus dibuka pakai obeng. Ya, gitu ya. Iya, ya ada di dalam, tapi harus dibuka pakai obeng. Posisinya ada di belakangnya itu. Oke? Oke, sekarang kita ke Sanwa multimeter ini. Ini gampang sih sebenarnya. FGB Kaskus. Masih ada aja ya forum jual beli Kaskus ini. Kalian angkatan 2021 tahu Kaskus enggak? Enggak. Tahu, Pak. Tahu, Pak. Agent, Pak. Tahu, Pak. Tahu, Pak. Seller. Kalian apa namanya? Kaskus apa? Ada tingkatannya tuh Kaskus. Kaskuser, Pak. Kaskuser itu masih newbie ya. Yang baru itu apa? Green apalah, yang paling tinggi apalah? Gold atau apalah. Ya, oke, kita balik ya. Di sini kita pakai yang analog. Nah, kalau analog itu tidak seberapa ribet ya. Cuma dulu ada yang ngomong kan ya, ada yang bilang apa namanya, tombolnya yang di atas itu ada banyak. Nah, tombolnya itu apa aja? Nggak kelihatan ini ya. Bentar.
Sorry, barusan istri saya minta charger. Ya, jadi ini ya, nih. Kalau di yang digital, nah, ini jelas nih. Itu enak, ada select, ada range, ada rel. Ini apa ya? Saya nggak tahu, rel ini nggak pernah pakai. Ada hold, nah kemudian ada hertz ya. Nah, kalau misalnya kalian mau mengukur tegangan gitu ya, tegangan AC atau DC. Nah, ini selektornya itu langsung kalian tunjukkan di V ini ya, tegangan. Nah, kalau yang ini yang merek Sanwa, yang di kampus juga adanya merek Sanwa. Sekali lagi saya bukan promosi, tapi karena memang adanya itu ya udah saya pakai itu ya. Jadi selektornya itu V. Nah, kemudian selain itu nanti kamu juga bisa mengukur ini. Nah, ini buzzer ya. Buzzer itu apa? Dia mengukur nilai resistansi atau kamu mengukur sambungan ya. Jadi kalau misalnya kamu punya sambungan dioda, nah dioda itu kan arusnya dari sini kan, masuknya itu dari apa namanya, dari punggungnya ya, keluar ke kepalanya kan. Nah itu kamu tahu ingin mengetahui di situ ada arus atau enggak, kamu bisa pakai ini, pakai selektor yang ini. Nah kemudian ada ini, ada jadi sound ini, sound itu fungsinya bunyi dia nanti gitu. Nah, tujuannya apa? Untuk mengukur, untuk mengetahui suatu kabel itu masih tersambung atau enggak. Ya, kalau dipakai analog ini di bagian yang ohm. Ya, jadi kalau misalnya ohmnya itu gerak, itu nanti itu menunjukkan bahwa kabelnya itu masih tersambung. Jadi kalau misalnya kamu punya setrika mati begitu ya, ternyata di tengah-tengah itu kegigit tikus atau kalau enggak ya di tengah-tengah udah sering apa itu ditoklek-toklekin sama adikmu, jadinya dia patah tembaganya di tengah. Nah itu tinggal kalian buka setrikanya, kalian pakai buzzer ini yang di apa namanya itu, yang di stop kontak yang di atas yang punya setrika itu kalian sambungkan dengan yang di ujungnya yang di dalam setrika. Nah itu kalian akan tahu dia tersambung atau tidak ya. Nah kemudian hertz itu untuk mengukur ya hertz sampai kapasitor, gambarnya ini kan kapasitor, untuk mengukur nilai kapasitor. Nah di sini ada MA itu ya udah jelas dia mengukur arus ya, bisa DC bisa AC. Cuma di sini ada keterangan max 400 mA fuse. Ya, 400 mA itu sama dengan berapa ampere? 4 ampere, Pak. 4 ampere. 0,4 ampere, Pak. 0,4 ampere. Artinya 100 miliampere kali 100 10, Pak. Dibagi 1000. dibagi 1000 dibagi 1000. Bagi 1000. Miliampere Bagi 1000. ampere. Bagi 1000, Pak. Ya, pintar ya. Masa nggak tahu, saya udah kuliah mahasiswa, masa itu masih mikir kan enggak. Ya masih mikir, cuman jangan lama-lama ya. Kayak milimeter ke meter gitu kan. Sama, oke? Nah, jadi dia ada keterangannya. Jadi fuse-nya atau pelindungannya dia hanya maksimal 0,4 ampere atau 400 miliampere. Ya. Oke? Nah, di sini juga ada keterangan auto power off. Ya, off-nya di sini. Ya. Nah, kemudian di sini ada yang lain. Ada select, ada range. Nah, range ini dia ini untuk mengukur range-nya. Range-nya itu mana ini? Nah, kalau yang di mana namanya? Yang di analog itu kan kalian range-nya yang tadi itu yang 10, 25, 250. Nah, itu range-nya. Nah, cuma kalau misalnya di sini ada range-nya, kalian bisa ganti-ganti ini. Ya. Nah, nanti berubah-ubah itu titiknya. Segitiga rel ini saya jujur lupa sih sebenarnya. Dulu sih mungkin pernah pakai, cuman lupa. Nah, disadvantage-nya pakai ini ya, pakai pengukuran pakai yang analog ini digital, ketika kalian mengukur sesuatu yang kontinu itu biasanya nanti di sini ganti-ganti. Nah, nggak tetap gitu loh. Makanya di sini ada hold.
hold ini untuk apa ya? Ya untuk menge-hold, untuk mempause lah, pause sementara. Ya. Nah, kalau misalnya kalau mengukur tegangan gitu, saran saya sih pakai yang analog. Kalau pakai yang digital begini, ini biasanya nanti ganti-ganti. Apalagi tegangan di suatu sumber yang tidak menentu, contohnya yang di solar panel gitu ya. Nah, itu pakai analog aja daripada pakai digital. Ya. Tapi kalau misalnya Pak, saya punyanya yang digital, ya udah. Masa saya nggak boleh gitu ya, nggak juga. Yang yang ditekankan di mata kuliah ini bukan masalah digital atau analognya. Jadi gimana kalian cara membacanya ya, kalian menggunakannya. Termasuk ini kan multimeter masih yang simple kan, nanti ada osiloskop. Kalau alat ukur yang lain mungkin tidak perlu mikir lah, karena ya hanya main. Sebenarnya multimeter juga nggak mikir. Nah, yang berikutnya adalah kalian mendesain atau kalian tahu di dalamnya multimeter itu seperti apa. Kenapa kok ada range yang tadi yang 10, 20, 50, 100, 1000. Nah, itu kenapa kok bisa ada itu. Ya. Atau yang di sini kalau cuman milih mode-nya atau modenya ya. Mode-nya itu kan tinggal milih tegangan, arus, frekuensi. Nah, itu ya udah biasa aja. Gitu sih untuk yang digital. Ada yang mau ditanyakan nggak atau ada yang mau disampaikan? Mungkin ada saya yang skip, silakan. Ini enaknya ya kalibrasinya itu yang penting menunjukkan 0 aja. Jadi kalau misalnya 0,1 atau 0,2, nah itu menunjukkan mungkin probe kalian itu rusak atau ya memang ada di dalamnya itu yang rusak IC-nya. Caranya gimana ya? Kalau misalnya memang bisa dibuat 0 ya silakan dibuat 0, di on off kan lagi, di reset atau di reset, biasanya di belakang atau di mana ya itu ada tombol resetnya seingat saya. Nah itu reset aja. Tapi kalau misalnya itu udah nggak bisa ya udah nanti nilainya dikurangi angka yang tertera itu. Ya, ada yang mau ditanyakan nggak? Masih gampang sih awal-awal seperti ini cara menggunakan. Pengukuran sih gampang sih mata kuliah pengukuran. Ini Pak, saya mau nanya. Saya mau nanya Pak, yang di multimeter analog itu kan ada lubang ketiga. Lubang itu buat apa Pak? Multimeter analog ada lubang ketiga, lubang. Yang di pojok kiri atas. Analog. Bukan yang digital ya? Iya, bukan digital. Yang mana itu Mas? Yang mana Pak? Ya, yang di digital, di analog. Ini yang mereknya sama atau apa? Ada merek lain? Iya, merek lain mungkin. Merek apa? Kalau saya di ininya COS Pak, COS R. COS kok Coco Melon? Ketahuan dong saya lihat Coco Melon. COS R multimeter ya? Mungkin buat ngecek transistor, Pak. Ya untuk ya nancepin transistornya itu ya kan ya. Tapi saya bingung yang mana biar jelas. Atau kalau enggak nanti pas ini aja ya, pas offline aja ya. Offline enggak, Mas? Siapa sih namanya tadi? Bagas, Pak. Bagas. Offline enggak? Enggak, belum. Online, Pak. Oh, online. Ya, kalau online difotokan aja ya. Difoto. Ada grupnya enggak sih? PBL 2021 gitu ada enggak? Atau apa? Enggak ada ya? Enggak ada. Oh, saya enggak ada. Nanti deh. Nanti gini, kalau enggak saya tak minta Fikri untuk buatkan grupnya, atau kalau enggak nanti lewat Fikri atau langsung japri ke saya nggak apa-apa. Nanti saya jelaskan ke yang lain juga ya. Difotokan aja ya Mas ya. Oke Pak. Oke. Ya kemungkinan sih untuk ya itu tadi ngukur transistor. Jadi tinggal ditancapkan aja. Kemungkinan sih. Tapi let's see ya, saya juga harus ngecek dulu.
Ya, meskipun yang di digital ini juga ada ininya sih, nih. Ada lubang-lubangnya seperti ini, yaitu nih. Nggak keluar kan cucu melon? Cucu melon, cucu melon. Ini apa mau taruh? Anu ya, apa namanya? Ini ya, apa namanya itu? E-commerce tapi khusus ini kan. Nah, ini mungkin ya tadi yang ditanyakan ya. Mungkin ya, saya nggak tahu, saya harus cek lagi. Ada PNP, ada MPN. Itu nanti PNP, NPN itu kalian akan dapat di rangkaian elektronika. Rangkaian elektronika kapan? Semester ini atau semester depan? Semester ini masih belum ada, Pak, rangkaian elektronika, Pak. Nggak apa. Nanti rangkaian listrik. Harusnya tuh saya itu kalau mau jelasin cara mendesain, kalian itu belum dapat rangkaian listrik. Saya itu baru mulai minggu keberapa ya rangkaian listrik itu? Saya baru mulai. Saya lupa, ada yang tahu nggak? Ada yang ingat nggak minggu keberapa rangkaian listrik? Nih, rangkaian listrik nih. Pengukuran. Adanya rangkaian logika, Pak. Rangkaian listrik kamu minggu ke-11 masih, ya? Waduh. Kok sesuai ya? Iya, Pak Fauzi ya. Iya, Pak. Jadi saya kalau mau ngajarin kalian cara mendesain, kalian tapi belum dapat rangkaian listrik ya agak membingungkan. Ya nggak apa-apa sih, nanti juga mengikuti aja. Semester lalu kayaknya tahun lalu juga begitu, aman-aman aja. Enggak apa-apa sih, dikasih kan sekarang juga enggak apa-apa rangkaian listriknya yang basic-basic. Oh iya juga ya. Iya gitu ya, mungkin besok kita rangkaian listrik dulu sedikit ya. Rangkaian listrik ya kayak hukum Kirchhoff 1, hukum Kirchhoff 2, jadi nanti pas ini kan udah gampang. Main hukum Kirchhoff aja sih. Ada yang mau ditanyakan nggak perkara pengukuran ini? Atau cara menggunakan multimeter? Halo guys, clear ya? Kalau udah clear, ya udah nggak apa-apa. Pak Fauzi ada yang mau disampaikan, Pak? Silakan. Mungkin clear ya. Ya memang ini ya harus nyoba ya teman-teman ya. Benar-benar harus nyoba. Kemarin saran saya ya kalau bisa sih, khususnya kalau ini ya, kalau lagi online seperti ini ya sebaiknya punya sendiri daripada nanti pinjem-pinjem nyari. Kalau punya sendiri kan lebih enak mempelajarinya. Walaupun di online tadi Pak Wahyu buka-buka juga tahu ya, bisa cari ya. Tapi ya sebaiknya bisa ini sendiri. Karena ya seperti yang kemarin saya sampaikan, macam-macam ya Mas dan Mbak ya. Jadi analog itu macam-macam, digital itu juga macam-macam ya. Pengukurannya ya. Yang paling umum sih biasanya ini kalau analog kan ya volt ya, volt DC, volt AC, kemudian resistansi ya atau hambatan, kemudian arus ya. Kalau arus biasanya arus itu DC kalau analog biasanya ya. Walaupun biasanya ono juga yang ada AC-nya ya. Yang digital pun juga gitu ya. Digital ada yang digital DC saja, ada yang digital ada AC-nya untuk arus ya. Kalau volt mungkin AC DC ada, tapi kalau arus itu kadang-kadang untuk mengukur arus itu ada yang DC saja, ada yang DC sama AC. Nah, nanti kalau beli juga gitu, silakan dipilih. Kalau ada yang lengkap ya nggak apa-apa dipilih yang lengkap aja supaya
tahu bedanya. Tapi mungkin kalau ada yang belum punya, misalnya, jadi ada yang entah itu yang digital atau yang analog ya. Misalnya sampean pengen ngukur AC, tapi untuk arus ya, tapi di meternya ya, di multimeternya ada yang ngukur AC, itu sakjane ya, sakjane itu bisa ditambahkan rangkaian tambahan, tapi cuman artinya agak ini ya, tergantung komponennya, biasanya agak kurang akurat. Jadi untuk pengukuran arus itu biasanya ada rectifier-nya, ada rangkaian untuk menyearahkan ya, menyearahkan arus. Khususnya untuk yang AC ya. Jadi AC itu bisa diukur dengan multimeter DC ya untuk arus itu. Tapi perlu ada rectifier-nya. Nah, biasanya kalau multimeter yang sudah ada pengukuran untuk AC-nya itu di dalamnya sudah ada rectifier-nya, sudah ada penyearah arusnya. Macam-macam, silakan. Ya itu ya, saran saya silakan beli sendiri, nyoba-nyoba sendiri supaya tahu. Kalau sempat ke kampus mungkin kan bisa kami tunjukkan ya yang ada di sini ya, yang Sanwa tadi ya kata Pak Wahyu. Tapi kalau yang masih online yang nggak sempat ke kampus, atau memang sempat ke kampus memang tapi nggak banyak waktu untuk nyoba-nyoba ya, untuk main-main multimeter, ya silahkan beli. Itu saran saya. Monggo Pak Wahyu. Matur nuwun Pak Fauzi. Ya, itu ya. Tapi kalau misalnya kalian dalam kondisi ekonomi yang tidak mampu, jangan dipaksakan ya. Saya tidak memaksa nanti kata Pak Wahyu dan Pak Fauzi harus enggak. Jangan begitu ya. Jangan dipaksakan. Ya. Karena saya dulu juga gitu, kondisi ekonomi tidak mampu ya. Maksudnya tapi kalau minta ke orang tua mesti dikasih, cuman saya kan males ya minta ke orang tua. Jadi ya saya dapat beasiswa 800.000 per bulan ya saya optimalkan. Nah itu terhitung tidak mampu mungkin dulu ya. Tapi saya nggak punya, saya jujur nggak punya. Kenapa? Karena saya pakai punya lab. Prinsip saya sih gitu. Kalau misalnya kalian pertanyaan nggak? Iya, Pak Wahyu, kadang-kadang ada yang ada yang macak nggak mampu biasanya. Iya. Ketika dilihat ininya, alat-alatnya misalnya laptop nggak punya, terus alat ukur nggak punya, tapi kalau dilihat sepeda motornya CBR, nah itu biasanya. Ada yang seperti itu biasanya. Iya, jual dulu spionnya satu ya. Nah itu. Ya investasi lah, insya Allah investasi untuk ilmu nggak akan nggak akan rugi. Ya ada yang mau ditanyakan nggak? Agenda saya sih sebenarnya untuk hari ini itu sih untuk membaca aja dulu. Untuk desain ya itu sih saya sebenarnya mau aja, cuman kalian takut bingung nggak apa-apa, mungkin besok saya kasih inilah basicnya rangkaian listrik yang akan dipakai untuk mendesain pengukuran ya. Karena nanti rangkaian listrik yang ngajar tuh saya, Pak Arif Mustafa, dan Bu Luki. Nah, jadi kalian akan ketemu ibu-ibu yang jagoan rangkaian listrik. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Udah clear ya? Oh, Akbar, Ilham Akbar, silakan. Pak, mohon izin bertanya. Besok itu kan ada jadwal pengukuran listrik pagi, tapi di jadwalnya itu tertulisnya online. Cuman kan dari minggu ini harusnya kloter 2 kan offline-nya hari Selasa, tapi kan belum kebagian sampai hari ini. Jadi kalau misalnya besok offline bisa nggak? Bisa apa enggak nggih, Pak? Sebenarnya sih gini, kenapa kok saya masih belum mau offline di minggu ini? Karena gini, saya yakin di awal-awal itu kan hype-nya atau kepinginnya kan besar begitu ya. Tidak hanya kalian gitu kan, di angkatan 2020 juga gitu, karena saya ngajar 2020 di angkatan sebenarnya sih kalau secara aturan ITS kan yang wajib 2020 dan 2021 gitu kan ya. Nah tapi ternyata angkatan atas juga pengen 18 sama 19. Akhirnya mau nggak mau ya saya ya masa jangan masuk gitu kan ya enggak, tapi mereka di lab. Nah saya ini masih menghindari adanya perkumpulan secara massal.
Makanya dalam 1 minggu ini sebenarnya saya masih wait and see dan pengen lihat kira-kira gimana animonya. Nah, sebenarnya sih sudah mulai kelihatan ya, karena ini udah masuk hari Rabu, hari Kamis juga. Animonya tuh misalnya gini, angkatan 2020 gitu kan. Kami jatah kan, kemarin udah dikasih jatah. Di grup kalian ada ya Bu Eni. Nah, di grup 2020 itu Bu Vivit kalau nggak salah. Itu udah dijatah juga. Ternyata dari jatahnya berapa kalau satu angkatan satu kelas? Untuk 2021 ini 40, Pak. Dibagi menjadi 2 kloter. 40 dibagi menjadi 2 kloter. Nah, kloter pertama misalnya ya 20 orang. Itu yang kayak gitu kan, apa ya? Itu saya masih oke lah, nggak apa-apa gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya itu masih perlu memastikan gini, Mas, Mbak, kalian. Kalian rutenya itu hanya dari kampus ke rumah, hanya kampus rumah. Kalau misalnya kalian makan, ya, kalau dulu itu sebenarnya agak ketat itu gini, dari misalnya 15 anak mau lagi online begitu, lagi offline. Nah, biasanya saya nyuruh 3 atau 5 anak begitu ya untuk beli makan. Untuk satu angkatan yang ada di kelas itu. Jadi yang lain nggak boleh keluar. Hanya di kelas itu. Jadi yang keluar hanya untuk beli makan ya, hanya orang-orang tertentu. Dan itu tidak boleh keluar dari kelas. Karena apa? Karena ternyata hari Senin kemarin, nah angkatan berapa itu? 20 ya. Angkatan 20 itu setelah kuliah A begitu ya, ada meeting lab. Nah, di lab saya. Nah, itu ternyata mereka berkerumun di luar. Nah, ini yang saya masih nggak mau gitu. Nah, mumpung kalian masih istilahnya kan masih baru-baru datang di Surabaya begitu kan. Nah, kemungkinan nanti akan saya terapkan seperti itu. Jadi pun kalau misalnya pilihannya itu satu, kalian makan dari rumah, jadi makan dulu di rumah, silahkan nggak masalah. Terus ke kampus, nanti setelah kuliah kalian balik ke rumah atau ke kos, kalian makan di sana. Atau ya gitu. Kalau misalnya kalian mau di kampus dulu, ya kalian nggak boleh keluar dari kelas. Beberapa orang yang beli makan, terus balik ke kampus, ke kelas, kita makan di sana. Nangkep nggak maksud saya? Nah, saya kan ini sebagai satgas ya, termasuk Pak Fauzi juga. Nah, itu kan harus memantau kondisinya kan. Nah, ternyata ya gitu. Kalau misalnya kelas yang smart kelas itu kan hanya ada 1 atau 2 begitu ya. Setelah pagi angkatan 2020, kemudian siangnya angkatan 2021. Nah, angkatan 2020 udah selesai, tapi masih bergerombol nih di depan kelas. Dan angkatan 2021 masuk. Nah, ini kan menyebabkan keramaian kan ya. Nah, ini yang tidak ingin kami tidak ingin kami terjadi gitu. Tidak ingin terjadi. Makanya saya masih memantau dulu aja dalam 1 minggu ini gimana. Ternyata ada kondisi seperti itu. Makanya dalam tanda kutip ya, saya ingin menyelamatkan kalian dulu. Jangan ke kampus dulu aja, kita lihat aja gimana. Bahkan kalau perlu akan saya kasih hukuman. Kenapa? Karena gini, saya cerita juga ya. Semester kemarin kan kalian belum masuk ke ITS ya. Kakak angkatan kalian, saya nggak mau cerita angkatan berapa. Itu satu kontrakan ada yang positif COVID. Bahkan ada salah satu teman angkatannya ada yang meninggal. Mungkin kalian baru tahu atau kalian sudah tahu. Saya tidak nakut-nakutin, tapi saya realistis. Ya, meninggal orangnya dari Bojonegoro. Izin ke Surabaya untuk ikut kuliah. Nah, kalau ada yang seperti itu, nanti yang disalahkan siapa? Kampus kan, kita kan. Nah, yang dicari siapa? Satgas DTO siapa? Satgas unitnya siapa? Kok nggak ketat? Nah, yang dicari ya orang-orang satgasnya, saya, Pak Fauzi, dan lain sebagainya. Yang dimarahin itu, gitu loh. Cuman, padahal yang melakukan kesalahan, ya saya juga nggak tahu. Ya kan? Jangan-jangan, karena ada beberapa kasus itu, setelah dari kampus, kalian tuh nongkrong dulu, gitu loh. Nongkrong dulu di warkop, kemudian balik ke kosan. Ada juga yang satu kontrakan itu kena. Itu jadi ceritanya dia itu ngerjakan tugas fisika dasar, karena semester kemarin kebetulan saya fisika dasar. Nah, yang satu anak pinter itu di kosan A gitu kan. Nah, ini yang datengin sampai 20 anak. Nah, ternyata
A ini keesokan harinya itu positif COVID. Nah, saya kan harus tracing ke 20 anak itu kan. Kamu gimana kondisinya? Kamu gimana? Karena apa? Karena kalau misalnya anak ke-13, dia pulang ke rumah, ternyata di rumah itu ada orang tuanya, orang sepuhnya begitu ya. Ada mbahnya dan lain sebagainya. Nah, ini kan bahaya gitu loh. Ya meskipun ya Pak itu kan keluarga saya, ya saya tahu itu keluarga Anda, tapi kan membahayakan. Daripada kena, ya mending kita antisipasi ya kan. Nah, makanya saya masih menahan angkatan 2021 untuk tidak ke kampus dulu. Bukan saya tidak mau, saya tidak ada masalah. Ya, tapi kita lihat dalam 1 minggu inilah. Makanya saya kasih teori terus kan dari kemarin sama Pak Fauzi, kemudian nanti Pak Imam, tapi tetap kita akan offline. Ya. Jadi sorry ya, bukan saya nggak mau ke kampus atau tidak memakai jatah saya, enggak. Tapi ya itu tadi, saya ingin lihat dulu day per day-nya gimana. Jadi mungkin kemungkinan besar kita offline dalam minggu depan ya, hari Senin. Minggu depan itu jadwalnya apa? Senin Selasa ya. Tenang saja, nggak usah khawatir karena nanti meskipun kalian sudah selesai rangkaian listrik, pengukuran listrik, yang ngajar rangkaian listrik itu saya gitu loh. Kalau misalnya kalian kurang, saya tambahin, saya ambilkan waktu dari rangkaian listrik. Santai aja ya. Jadi insya Allah ilmunya semoga bisa diserap, oke? Ilmunya bisa diserap. Kok ya kebetulan saya sama Pak Fauzi kemarin itu juga kurang enak badan jadinya ya. Jadi mungkin kita baru offline hari Senin ya. Kan minggu depan hari Senin dan Selasa ya. Ada yang nyimak jadwalnya atau enggak? Nih, saya kasih warna nih. Ini yang kuning itu saya yang ngajar. Oh, rangkaian listrik udah. Oh, rangkaian logika dulu ya. Kalian rangkaian logika kan ya? Ya kan? Kalian rangkaian logika kan ya? Iya Pak, mulai minggu depan. Iya minggu depan Pak. Minggu ke-6 ya? Minggu ke-5 juga ada nih di Kamis. Nih jadwal saya Senin sampai Jumat penuh terus ya, tapi nggak apa-apa. Nah mungkin ini minggu ke-5 ya, minggu depan ya. Ini akan kita online. Nah, oh ya, sama ini hari Selasa ini saya dapat info dari Pak Joko Priambodo katanya diganti yang jam ini ya, yang jam 1. Iya, Pak. Ya, soalnya crash sama ini ya, sama Pancasila, Pak. Iya, ini salah ini. Pak Jopri ini salah. Oke. Oke, minggu kelima sudah ada rangkaian logika ya? Iya. Oke, nanti dengan Pak Joko, dengan Bu Gindi, dan saya sepertinya itu. Oh iya, oke. Mana Pak Fauzi? Oke. Ya, begitulah. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Oh, mesin ini saya masih ada kuliah mesinnya. Padat juga ya. Ya, silakan Fikri Ahmad. Permisi, Pak. Izin bertanya, untuk pengukuran listrik ini apakah perlu dibuatkan grup WA, Pak? Oh, perlu dibuatkan grup WA. Ada nggak yang langsung sama dosennya gitu loh? Kayak kalau angkatan 2020 itu ada PBL gitu. Kalau 2021 ada nggak yang sama Bu Eni sama Bu Vivit? Itu saya dimasukkan aja di situ. Ada nggak? Oh, kalau yang campuran itu ada di itu, Pak, di yang mahasiswa DTU itu, Pak. Campuran ini apa? Saya nggak tahu. Maksudnya ada beberapa dosen, Pak. Ada beberapa dosen yang masuk. Tapi kalau seperti PTO sama matematika teknik itu ada grupnya sendiri-sendiri, Pak. Oh, saya yang di campuran aja. Siapa? Dosen-dosen itu siapa aja yang masuk, yang di campuran? Itu ada Bu Eni, Pak Ciptian, jenengan. Ada saya juga. Enggak, Pak, yang itu yang kemarin sampai nge-share yang hari kemarin dulu, Pak. Iya, saya tuh tadi mau nge-share jadwalnya di situ, cuma saya lupa nama grupnya apa ya? Mahasiswa DTO 2021.
mahasiswa DTO 2021. Udah ada saya ya? Kok saya nggak ada ya? Ikoma. Oh ini ya. Oh ya, mending di sini aja ya. Nanti saya share di sini ya. Oh iya. Ya, itu yang disampaikan Bu Eni itu kan ya, dari hasil pengamatan untuk yang mengikuti perkuliahan offline. Nah itu yang terjadi gitu. Saya dan dosen-dosen itu ada grup satgas juga gitu. Jadi kemarin itu angkatan kalian itu satu kontrakan ada yang kena, isinya 5-6 orang. Kontrakannya itu di perumahan dosen yang bukan Perumdos ITS ya, ada yang di perumahan dosen di SDR itu loh, di Sukolilo Dian Regensi. Jadinya DTO disorot oleh satu dosen ITS, dosen-dosen ITS. Makanya kan saya tidak mau seperti itu, biar nama kita tidak jelek ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Sorry, harusnya tadi sih saya share di sana ya. Nanti kita share di sana ya. Kalau ada pertanyaan mungkin langsung share di grup itu aja, nggak masalah kok itu dibuat tanya jawab perkuliahan saya. Daripada buat bikin grup baru terus nanti masuk lagi udah nggak perlu ya. Baik Pak, terima kasih. Cukup ya, kalau memang udah tidak ada yang ditanyakan mungkin kita akhiri. Kita membaca seperti itu, besok mungkin saya kasih dasar rangkaian listrik untuk kita masuk ke perkuliahan desain ya. Nanti kalau udah offline kita praktek. Saya minta kalian untuk praktek menggunakan multimeter, karena pengalaman di tahun-tahun kemarin ya, tidak hanya 2020 ya, tahun-tahun kemarin itu ternyata meskipun diterangkan secara teori ya masih belum ngerti juga gitu kalau nggak praktek. Oke, mungkin kita akhiri ya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Pak Fauzi. Ada yang mau disampaikan dulu Pak? Silakan. Ya mungkin saya kira cukup Pak Wahyu. Mungkin ini Pak Wahyu untuk besok ada ya Pak Wahyu ya? Besok apa? Ya pertemuan lagi nah ini. Oh iya ya, besok hari apa? Hari apa? Besok Kamis ya? Hari Kamis jam berapa Kamis? Saya lupa. Barusan udah buka. Pagi ya? Pagi Pak, besok. Pagi Pak. Jam 7:30. Okay. Ya mungkin kita start jam 9 lah ya. Oke. Mungkin saya izin nyambi besok. Besok ada kuliah lain soalnya. Oke, aman-aman Pak. Oke. Saya ajari rangkaian listrik dulu aja. Ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Nanti kita ketemu besok dan insya Allah minggu depan ya, hari Senin kita mulai offline. Oke, selamat beristirahat dan kalau ada tugas silakan dikerjakan. Tetap sehat, jangan berkerumun kalau bisa, meskipun sekarang sudah menurun tapi tolong dijaga karena ada post COVID ya, hati-hati itu bagi teman-teman yang sudah pernah kena COVID harus sangat berhati-hati ya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.